Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita. Atas limpahan kesehatan, nikmat-nikmat yang tentu tidak bisa kita hitung, kita tidak bisa menghinggakan berapa banyaknya. Allah masih memberikan kesempatan berupa waktu yang Allah berikan kita bertemu kembali dengan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini. Kita sudah melaksanakan ibadah siam, sudah memperoleh 1 hari, meskipun di tengah-tengah kondisi wabah COVID-19. Jamaah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, Ramadan sebagaimana saya sampaikan di kesempatan kemarin punya banyak sebutan. Syahrul Siyam, Syahrul Ibadah, Syahrul Quran, Syahrul Tarbiyah, Syahrul Jihad, Syahrul Sabr, Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah. Tentu banyaknya sebutan ini juga mengandung banyaknya kebaikan yang ada di dalamnya. Kesempatan baik ini saya akan melanjutkan bagaimana Ramadan tahun ini kita betul-betul bisa menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mengakui banyak salah, banyak dosa yang kita lakukan. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Setiap anak turun Adam pasti punya salah. Sebaik-baik orang yang punya salah, at-tawabun adalah orang yang bertaubat. Maka di bulan Ramadan ini ada sebutan Syahrul Maghfirah, bulan yang ditebarkan ampunan dari Allah. Tentu bulan penuh ampunan tidak otomatis orang yang ada di dalamnya memperoleh ampunan tanpa berusaha meraih ampunan dari Allah. Rasulullah telah bersabda, "Atani Jibril faqala ya Muhammad, man adraka Ramadan fa kharaja wa lam yughfar dzanbahu wa mata fatakhalan nar." Wahai Muhammad, barang siapa yang berjumpa, yang berada di bulan Ramadan, fa kharaja, kemudian Ramadan itu berjalan terus sampai keluar lagi, sampai habis lagi, walam yughfar dzanbahu, tetapi orang tadi itu tidak diampuni dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa taala, wa mata fadakhalan nar, maka orang tadi akan dimasukkan ke neraka. Ini menggambarkan bahwa meskipun berada di bulan Ramadan, ada orang-orang yang tidak memperoleh ampunan dari Allah karena dia itu tidak berusaha menggapai ampunan Allah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, paling tidak ada beberapa aktivitas ibadah, perilaku yang bisa membuka ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mengulang lagi, adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum
Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ketika ada orang berbuat dosa, ingat kepada Allah, maka orang tadi itu fastaghfaru lidzunubihim, memohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosanya dan yakin bahwa hanya Allah Maha Pengampun, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian orang tadi tidak melanjutkan berbuat dosa lagi, maka Allah akan mengampuni. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, di Ramadan ini marilah kita perbanyak ungkapan-ungkapan, bacaan-bacaan yang mengandung permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bacaan ini dibaca setiap saat, tidak hanya ketika melaksanakan sholat tarawih. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, saya mohon ampun kepada Allah. As'alukal jannah, saya mohon dimasukkan surga Allah. Wa a'udzubika minan nar, saya berlindung kepada siksa neraka. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, suka mengampuni. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Ini kita perbanyak. Inilah salah satu upaya kita mendatangkan pertolongan Allah berupa ampunan, yakni banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, agar Allah membuka ampunan dengan cara bertaubat. Kalau bisa nanti dibaca Qur'annya surat Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah dengan semurni-murni taubat. Dengan taubat yang sungguh-sungguh, menyesali apa yang dilakukan, berjanji tidak mengulangi apa yang dilakukan kalau itu perbuatan dosa, dan juga meyakini bahwa Allah Maha Pengampun. Insya Allah, Allah akan mengampuni. Itu yang kedua, yakni bertaubat. Yang ketiga, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, jalan untuk memperoleh ampunan dari Allah adalah melalui memperbanyak amal-amal soleh. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik, amal-amal soleh itu ternyata yudhibnas sayyiat, akan bisa menghapus perbuatan-perbuatan sayyiat, perbuatan-perbuatan dosa. Itulah peringatan bagi orang-orang yang sadar. Maka di bulan Ramadan ini banyak sekali kesempatan amal-amal soleh yang dibuka. Dari mungkin bangun tidur sampai tidur lagi, ternyata banyak sekali aktivitas amal soleh. Mungkin dari kita melaksanakan sunnah yang itu merupakan sesuatu yang ternyata bermanfaat. Mau berpuasa kita sahur, ini adalah perbuatan baik, termasuk sunnah Rasulullah. Kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, ternyata ketika melaksanakan sunnah Rasulullah itu menjadi bagian perbuatan baik yang itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Menyegerakan berbuka, memberi buka orang lain, membantu orang lain, dan lain sebagainya, tentu banyak sekali. Tadarus Quran, dan juga qiyamul lail, atau mungkin menegakkan, mendirikan, menghidupkan malam di bulan Ramadan. Ini merupakan salah satu upaya Allah membuka ampunan-ampunan terhadap dosa kesalahan kita. Yang berikutnya, ampunan Allah buka
Dan ini tentu kita juga berusaha jangan sampai dibukanya melalui ini. Allah mengampuni dosa seseorang itu melalui musibah. Nah, ini tentu sesuatu yang harus kita sadari, musibah apapun bentuknya itu ternyata menjadi salah satu cara Allah mengampuni dosa hambanya. Ma asobatkum min musibah fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu, dan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kalau dalam hadis diungkapkan idmul jaza ma'al idmul bala. Besarnya balasan pahala itu adalah seimbang dengan besarnya ujian. Termasuk juga dalam kelanjutan hadisnya itu, ketika Allah memberikan ujian berupa kesusahan, kalau diterima dengan ridho, dengan sabar, itulah peluang Allah menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini tentu kita dihadapkan dengan ujian yang luar biasa. Yang biasanya Ramadan bisa bersama-sama jamaah di musola, di masjid, ini kita harus bersabar dengan COVID-19 ini. Ya, kita harus melaksanakan ibadah ya di sekup keluarga kita masing-masing. Sholat jamaah di rumah, berbuka bersama di rumah, termasuk tarawih di rumah. Ini merupakan bagian ujian, kalau kita terima dengan sabar, insya Allah menjadi peluang Allah membuka ampunan-ampunan untuk kita semua. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.